Hai, kami dari kelompok informatika kelas 11 IPS 3 SMAN 47 Jakarta. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Aulia Rahmah, Dani Rizky, Bibi Maya Ardita, Muhammad Rafli, dan Raisa Astagemilang. Microsoft Access adalah suatu program aplikasi yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database. Nah, database ini merupakan kumpulan arsip data berbentuk tabel yang saling relasi atau berhubungan sehingga menghasilkan informasi. Untuk menghasilkan sebuah informasi diperlukan adanya data untuk dijadikan sebuah masukan. Apa sih fungsi atau kegunaan Microsoft Access? Fungsinya itu bisa untuk membuat basis data, program aplikasi jumlah peserta didik, gaji karyawan, absensi, persediaan barang, dan lain-lain. Manfaat dari Microsoft Access yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga, lalu mempermudah pelaksanaan suatu pekerjaan yang terasa berat dan melelahkan. Bagaimana dengan komponen dalam Microsoft Access? Secara umum, Microsoft Access terdiri dari table, database, DBMS, RDBMS, query, primary key, DDL, dan DML, field, record, dan SQL. Untuk yang pertama, kita harus membuka Microsoft Access-nya terlebih dahulu. Nah, pada tabel ini kita bisa mulai melalui desain view, lalu tabel name-nya kita ganti menjadi data siswa. Nah, akan muncul tadi yang ada field name, data type, dan description. Pada field name yang pertama, kita isi nomor induk. Data type-nya itu number. Kedua, kita isi dengan nama. Data type-nya kita pilih short text. Yang ketiga, pilih jenis kelamin. Data type-nya itu dulu kita bilang I will text, next. Nah, pada yang kolom ini kita tulis laki-laki, lalu perempuan, klik next. Lalu yang keempat itu ada alamat. Data type kita pilih long text karena biasanya alamat itu panjang, jadi kita pilih long text. Berikutnya yang kelima adalah nomor telepon. Data type kita pilih number. Enggak, kita pilih yang short text aja. Nah, jika kita perhatikan pada tabel ini, di nomor induk ini terdapat simbol seperti kunci, ya kan? Nah, ini yang disebut dengan primary key. Apa sih primary key itu? Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Nilai dari primary key ini adalah unik, sedangkan secara sederhananya primary key dapat diartikan sebagai kolom yang berisi nilai unik. Fungsi primary key ini untuk membedakan antara record pada tabel. Misalnya, dalam sebuah database, data siswa terdapat 3 orang berbeda, namun namanya sama-sama bernama Gilang. Bagaimana cara membedakan antara ketiga data siswa tersebut? Tentunya menggunakan primary key atau kunci utama. Nah, lalu mengapa pada database berikut ini yang kita pilih adalah nomor induk? Karena nomor induk merupakan identitas unik yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga nomor induk satu siswa dengan yang lainnya tidak mungkin sama, sehingga bisa dikatakan unik dan kita gunakan primary key untuk identitasnya. Nah, untuk pembuatan tabel sudah, kita lanjut untuk membuat form. Formnya ini berguna untuk sebagai objek agar pengisiannya itu menjadi lebih mudah. Kita mulai dengan mengklik create. Lalu kita pilih form wizard. Dan kita masukin semua, panah 2 yang sini. Lalu next. Kita pilih columnar. Next, dan namanya kita ubah menjadi form data siswa. Finish. 1. Setelah itu akan muncul 3 data siswa. Nah, di sini kita pilih data siswa. Lalu kita pilih form data siswa. Lalu kita pilih columnar. Next, dan namanya kita ubah menjadi form data siswa. Finish. Setelah itu akan muncul 3 data siswa. Lalu kita pilih form data siswa.
layar form data siswa seperti ini. Nah, untuk menambahkan logo SMA 47 seperti ini, caranya itu kita ke design view, lalu klik logo dan kita pilih gambar logo yang kita mau. Nah, di sini kita bisa nomor induk anggota kelompok kita, yaitu ada Deni Rizky, Aulia Rahma, Dwi Maya, Muhammad Rafli, dan Rayasa Tagemila. Untuk yang selanjutnya, kita akan membuat relationship. Apa sih relationship itu? Nah, relationship adalah diagram yang menyatakan hubungan atau korelasi antara satu field dalam satu tabel dengan field pada tabel lainnya berdasarkan kunci tertentu. Relationship umumnya digunakan untuk tabel-tabel yang mempunyai hubungan di mana pada tabel yang satu tersimpan field primary key dan yang pada tabel lainnya terdapat field foreign key. Dalam membuat relationship, minimal kita membutuhkan dua tabel, namanya saja hubungan. Jadi harus saling berhubungan antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Di sini saya akan membuat satu tabel lagi karena yang tabel pertama kita sudah buat itu tabel data siswa, lalu yang kedua kita akan membuat tabel nilai siswa. Langkahnya sama seperti membuat tabel data siswa, yaitu kita pergi ke create lalu tabel design. Untuk yang pertama seperti biasa nomor induk. Lalu data type-nya kita pilih yang lookup wizard. Pilih next. Pada nilai siswa ini kita masukinnya nomor induk dengan nama aja. Klik next. Nah, di sini itu ada ascending. Apa sih itu ascending? Nah, ascending itu adalah mengurutkan. Jadi saya akan mengurutkan datanya melalui nama. Kita pilih next. Hide key ini kita klik biar nomor induknya bisa kelihatan. Kita klik yes. Lalu tabelnya kita namai tabel nilai siswa. Nah, selanjutnya pada field name yang bawahnya kita isi dengan mata pelajaran. Data type-nya kita pilih number semua. Setelah selesai, kita ingin melihat relationship ini kan. Nah, caranya kita pergi ke database tools. Lalu pilih yang relationship. Nah, di sini terlihat nomor induk pada tabel data siswa dengan tabel nilai siswa itu saling berhubungan. Jadi ini yang dinamakan relationship. Setelah tabel data nilai siswa sudah dibuat, lalu kita membuat form nilai siswa lagi seperti form data siswa yang sebelumnya. Untuk tahapannya sama, kita pergi ke create lalu form wizard. Nah, kita masukkan nilai siswa, kita masukin semuanya aja, lalu next, pilih yang tabular, ini nanti akan munculnya seperti ini. Untuk tabelnya bisa diisi dan kita desain. Untuk menambahkan logo seperti biasa kita pilih yang desain. Terus kita pilih logo dan nambahkan logo sekolah kita, yaitu SMAN 47 Jakarta. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membuat query. Kenapa kita membuat query? Karena pada data yang sebelumnya, yaitu form nilai siswa, hanya terlihat nomor induknya saja, tapi nama siswa yang bersangkutan tidak terlihat. Maka dalam query ini kita akan memunculkan nama siswa tersebut agar memudahkan dalam pencariannya dan memasukkan nilai mata pelajaran. Lalu query wizard, pilih yang simple. Lalu ini kita masukinnya nomor induk dan nama saja pada tabel data siswa.
lalu kita ambil pada tabel nilai siswa. Masukin yang mata pelajarannya. Kita klik next. Kita next aja. Nah, di sini sudah muncul nomor induk, nama siswa, dan nilai-nilainya, sehingga memudahkan seperti guru dalam memasukkan nilai rapor. Untuk yang selanjutnya, kita akan mencoba melakukan report data. Pada report kali ini, kita akan mencoba melakukan report dari data siswa. Caranya itu, kita klik, lalu pilih report wizard. Pada tabel data siswa ini, kita masukin nomor induk, nama, jenis kelamin, alamat, nomor absen, dan foto. Dan next. Dan untuk mengurutkannya ini, nah, kita pilih yang tabular, lalu landscape. Klik next. Nah, jadi report dari data ini. Report ini berguna dalam mencetak data, yaitu untuk menjadikan data sebuah kertas print. Nah, untuk pembuatan data yang terakhir, kita akan membuat switchboard. Apa switchboard itu? Nah, switchboard adalah salah satu fasilitas dari Microsoft Access yang dapat digunakan untuk membuat menu berada di dalam sebuah form. Jadi ini merupakan bagian dari form. Nah, fungsinya itu untuk mempermudah user atau pengguna akhir menuju tugas yang akan mereka gunakan, yaitu dalam menghitung data siswa, nilai siswa, menghitung report, dan sebagainya. Berguna juga untuk membatasi user dalam mengakses. Jadi pengguna hanya bisa membuka form, report, tapi tidak bisa membuka tabel. Dikhawatirkan dapat merubah data-data yang sudah ada. Dalam membuat switchboard ini, kita ke bagian kiri yang paling atas ini pada form siswa ya. Lalu switchboard manager, kita klik yes aja. Nah, muncul seperti ini, kita pilih edit. Lalu teksnya itu input data siswa. Komennya itu yang open form in add mode. Formnya yang dari form data siswa. Lalu new lagi, pilih yang report. Maksudnya teksnya itu report data siswa. Komennya open report, jadi sesuai ya, harus menyesuaikan. Nah, layar switchboard ini sudah tampil ya, seperti hijau gini. Lalu kita akan desain view untuk menambahkan sebuah logo, itu logo 47. Untuk judulnya ini kita ubah menjadi aplikasi siswa SMAN 47 Jakarta. Nah, untuk switchboard sudah selesai. Jika tampilan switchboard ini ingin tampil di menu tampilan pertama, kita bisa melakukannya dengan kembali ke panah atas kiri yang kecil, lalu pilih more comments, current database, display formnya, switchboardnya, terus navigationnya, displaynya di uncheck list, ribbon and toolbarnya juga di uncheck list, full and default, dan klik OK dan